Halo Hope People, balik lagi di acara Hopecast bersama dengan aku Inget. Dan kali ini aku ditemani oleh Kak Seto, peserta MasterChef Indonesia Season 8. Kalau kamu tahu mungkin cerita piring terbang, ada di sini orangnya. Halo semuanya. Nah, saat ini kita mau cari tahu tentang food and beverage dan hubungannya dengan teman-teman berkebutuhan khusus. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita tanya dulu apa hope-nya dari Kak Seto. Oke, Kak Seto, jadi biasanya kita nih semua narasumber yang datang ke Hopecast, kita kasih kertas dulu untuk dituliskan hope-nya. Oke. Nanti kita akan bahas di akhir Hopecast ini. So, here you go. Dadah. Silakan. Terima kasih. Thank you. Oke, Kak Seto boleh diceritakan nggak sih pengalamannya tuh mengikuti MasterChef ya kemarin? Ya sebenarnya ikut MasterChef ini kayak dibilang kebetulan enggak, tapi juga kesempatan yang enggak datang 2 kali sebetulnya. Karena pandemi membawa berkah sebenarnya. Jadi walaupun pandemi kita waktu itu sulit gitu, sebenarnya karena pandemi kemudian saya daftar MasterChef gitu. Jadi ceritanya awalnya keseharian saya adalah seorang dosen di Unpad dan ketika pandemi semuanya pekerjaan menjadi online semua, dan kegiatan-kegiatan biasa dilakukan sebelum pandemi, misalnya riset, penelitian pangan, meneliti makanan ke berbagai daerah di Indonesia, tidak terjadi di tahun itu gitu. Jadi waktu itu di tahun 2021 karena di rumah terus tiba-tiba lihat di Instagram tuh ada audisi online. Wah, audisinya online nih gitu kan. Terus saya mikir kayaknya kalau misalnya kelas juga online pada saat itu, jadi memungkinkan nih saya kalau misalnya ikutan MasterChef, karena saya bisa ngajar sambil kompetisi kan, karena online kan kelasnya, jadi nggak perlu hadir ke kampus itu. Akhirnya saya cobalah ikutan audisi itu, terus ternyata keterima gitu. Jadi saya kirimin video masak, terus abis itu ternyata keterima, dan ya kemudian mengikuti perlombaannya di galeri gitu. Kesibukan Kak Seto sekarang ini apa ya? Dan kan kayaknya nih adaptability-nya nih oke banget, bisa langsung ini. Dan mungkin ada concern-nya. Keseharian saya sih masih di kampus ya. Jadi hari-hari sekarang sih saya ngajar di Unpad di antropologi. Kemudian selain itu saya melakukan berbagai riset gastronomi sama teman-teman jadi saya ada kelompok riset grup gitu, namanya Parti Gastronomi, dan ini kerjaannya saat ini adalah kita riset gastronomi keliling Indonesia, kemudian didokumentasikan dalam bentuk film, buku maupun karya yang dipamerkan di exhibition gitu. Terakhir pameran kami di ICAT kemarin di Jakarta di Grand Kemang, untuk nyeritain tentang kecap Nusantara gitu. Kecap Nusantara? Ya, jadi kecap manis tuh banyak banget di Indonesia. Nah waktu itu kita coba archive kecap-kecap itu, terus kita tampilkan. Jadi ini Kak Seto kan mempunyai seorang adik, Nana ya? Yang betul. Kebetulan join di House of Hope. Betul. Jadi apakah ada concern tertentu dari Kak Seto akan Nana ini, dan apakah menurut Kak Seto nih kalau lihat sehari-hari kesempatan untuk IBK bisa ada di bidang kuliner tuh seberapa besar kesempatannya? Ya, nah ya sebenarnya saya bersyukur banget ya Nana bisa bergabung di sini sebetulnya gitu, karena dari kecil Nana sekolah sampai akhirnya lulus D1 meskipun berkebutuhan khusus, tapi kita coba berusaha untuk tetap mengikuti jenjang pendidikan dengan pendampingan tentunya, dan ternyata sekarang bisa bergabung di sini gitu, dan luar biasa sekali karena sebetulnya dengan Nana di sini di House of Hope ini, Nana bisa banyak belajar, utamanya adalah mengatur waktu sih sebetulnya gitu ya. Yang paling penting adalah dia mengatur waktu, tahu jam berapa dia harus siap-siap untuk pergi bekerja, kemudian jam berapa dia akan pulang gitu. Walaupun nanti sampai rumah kerjanya cuma tidur lagi gitu ya. Tapi ya nggak masalah. Tapi selama di jam bekerja adalah ya dia
punya dia punya tanggung jawab gitu. Dia punya tanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga dengan pekerjaan yang dia ditugasi gitu ya. Dia mendapatkan tugasnya gitu. Nah, concernnya adalah sebenarnya di Kota Bandung khususnya gitu, kita masih belum dapat banyak ruang dan kesempatan untuk teman-teman berkebutuhan khusus dalam mengikuti kehidupan normal gitu. Jadi mereka mungkin gitu ketika berjalan di tempat umum atau dia sedang mengakses taman publik seperti itu masih ada aja ya orang-orang yang mungkin menganggap dia berbeda gitu. Dan menurut saya ini kalau terus terjadi itu malah membuat teman-teman berkebutuhan khusus semakin inferior gitu, semakin takut ya. Jadi dia merasa dia tidak sama seperti yang lain. Dan harusnya kita memiliki banyak ruang dan kesempatan yang harus kita ciptakan supaya teman-teman berkebutuhan khusus ini punya peluang untuk ke situ gitu. Dan saya menemukan itu di House of Hope sebetulnya gitu, ketika Nana mendapatkan pekerjaan untuk packing baju, untuk melipat buku dan lain-lain. Ya itu memang yang bisa dikerjakan gitu ya. Dan kalau kita bisa optimalkan kan akan lebih baik daripada dia hanya ada di rumah terus ya dia hanya mengurus dirinya sendiri tapi tidak memberi manfaat untuk orang banyak sebetulnya kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi di House of Hope kan memang kita memberikan pelatihan supaya mereka siap terjun ke marketplace, siap untuk mandiri lah istilahnya. Jadi kalau dari pemantauan kamu, perubahan Nana terasa banget gak sih? Ya, selama dia sudah ada di sini sebetulnya menarik karena Nana ya tadi, jadi dia pagi-pagi udah pasti mandi gitu kan. Udah pasti mandi, udah siap-siap, udah sarapan. Biasanya tuh kalau lagi libur disuruh mandi susah kan gitu. Nanti apa gitu kan. Nah yang menarik adalah ketika dia mendapatkan tugas di pekerjaan, dia akan menyelesaikannya. Dia akan melakukan sesuai dengan rules gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang sampai rumah, habis makan dia udah nggak disimpan lagi gitu kan. Gelasnya nggak ditaruh misalnya gitu. Tapi kemudian kita bisa dengan Nana di sini kita juga bisa loh, kan di kantor juga kerjanya sendiri, kenapa di rumah enggak gitu. Oh ya baru dia mau gitu kan. Jadi menarik gitu apa yang dilatih, apa yang diajarkan di sini. Tentunya kita juga lambat laun kita coba supaya dia juga mau mandiri gitu ya di rumah gitu. Karena itu sesuatu yang harus disupport juga dari orang-orang terdekat dia kan ya. Betul. Dan sebagian besar waktu yang dihabiskan memang di rumah. Betul. Iya, oke. Terus kalau menurut pemantauannya Kak Seto, kesempatan untuk orang-orang IBK masuk ke dunia kuliner bagaimana nih? Nah, sebenarnya peluangnya tetap ada. Tetap ada peluangnya karena teman-teman berkebutuhan khusus ini kan sebetulnya bisa melakukan pekerjaan dengan batasan tertentu ya. Misalnya berapa step yang mereka bisa lakukan misalnya gitu. Kalau misalnya di F&B gitu, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan gitu. Misalnya menjadi waiters gitu kan. Atau dia ada di divisi packaging misalnya gitu sama gitu kan. Itu juga memungkinkan kan gitu. Dan sebetulnya yang mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ekosistem dalam industri itu mau mensupport gitu kan. Ekosistem pekerja yang lain mau mensupport, dia tahu potensinya di mana. Misalnya, oh anak ini jago nih ngukur-ngukur. Udah bagian portioning kerjanya nimbangin terigu terus kan bisa kan gitu sebenarnya. Atau dia pun nih dalam misalnya melipat misalnya gitu ya. Terus dia bikin ngelipetin semua dus-dus untuk take away misalnya. Atau banyak hal lah sebenarnya selama kita bisa tahu potensinya ada di mana gitu kan. Dan yang paling penting adalah menurut saya sih bagaimana lingkungan gitu, bagaimana lingkungan dunia kerja dia bisa mensupport gitu. Kalau misalnya di sini udah dibangun dengan baik, tapi ternyata
kirim atau kita pindahkan ke industri yang malah dihancurkan sama teman-temannya sendiri kan, yang nggak punya value yang sama gitu maksudnya. Karena kan value tentang kesetaraan ini nggak semua orang mengerti kan gitu. Nah, iya kita juga harus menjaga itu sih. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah bangun percaya dirinya, pas baru keluar langsung hancur lagi. Drop lagi. Nyusunnya susah lagi sebetulnya. Benar. Itu sebenarnya dialamin sama Nana gitu. Jadi waktu itu kita sempat SD SMP sekolah, terus SMA-nya kita pindahkan sekolahnya. Tapi di sekolah yang di SMA ini ternyata dia bikin langsung nggak pede, nggak mau keluar rumah tuh. Padahal di SD SMP kita udah bangun baik, dia mau pede gitu. Terus pas SMA langsung drop gitu. Nah dari situ tuh kita mulai ya oke ya, ternyata kita harus bangunnya nggak cuma di rumah aja tapi juga di lingkungan sekitar dia kan. Satu ekosistem secara keseluruhan. Betul. Oke, Kak Seto, kamu pernah nggak sih kayak mengajari atau berkeinginan untuk mengajari kuliner anak-anak dengan IBK? Nah jadi sebenarnya saya pernah dapat kesempatan sama teman-teman Parti Gastronomi. Waktu itu dapat kesempatan kita kerjasama sama Yura Yunita. Waktu itu Yura Yunita lagi ada kayak mini konser gitu, tapi dia juga bikin aktivasi. Aktivasinya adalah pelatihan memasak untuk teman-teman tunanetra dan tunarungu. Oke. Nah, waktu itu kita ditawarin, kalian mau nggak nih ngelatih teman-teman tunanetra memasak? Wah, gimana ya caranya? Belum pernah nih gitu. Wah, ada challenge. Saya ngebayangin segala macam peralatan masak di depan meja gitu, kompor yang panas, minyak yang panas, pisau yang tajam gitu. Dengan perspektif saya gitu ya, sebagai orang yang bukan tunanetra, gimana ya megangnya? Nanti serem ya, mereka bisa nggak ya pegang pisau gitu kan? Tapi ternyata semua itu salah gitu. Pada prakteknya mereka super jagoan. Mereka bisa presisi memotong timun, memotong sayuran dengan ukuran. Dia nanya ukurannya berapa senti? 2 senti. 2 senti bikinnya. Mereka punya ukuran. Ngisi minyak ya ke panci gitu. Terus tahu penuhnya dari mana? Karena aku nggak kebayang ya tahu penuhnya. Tapi mereka tahu. Mereka tinggal taruh tangannya satu di pancinya. Terus gini, udah cukup gitu. Dia tahu panasnya segimana tuh mereka tahu, dan itu saya langsung meneteskan air mata sih gitu ya pada saat itu. Dan sekarang juga masih terharu gitu. Jadi waktu itu kita sengaja bikin buku resep dengan huruf braille. Jadi waktu itu kerjasama kita bikin buku resep, ada 3 menu dengan huruf braille supaya mereka bisa mengikuti prosedurnya. Karena kita juga sebenarnya bingung gitu ya di awal ngajarinnya gimana ya. Oke, kita bikin aja. Jadi kita ngajarin pelan-pelan sambil hands on gitu. Terus mereka juga bisa baca gitu kan. Dan mereka juga senang banget dapat dapat buku resep yang menggunakan huruf braille gitu ya. Nah, itu sih. Jadi satu pelajaran penting buat saya di kegiatan itu, kita tuh nggak bisa menyamakan semuanya seperti apa yang kita persepsikan gitu. Betul. Jadi manusia tuh bisa beradaptasi, manusia bisa mengikuti apapun. Yang penting kita mau toleransi gitu. Betul, mau kasih kesempatan. Betul. Kita aja ya ngomongin soal minyak udah panas apa belum, pakai alat kan. Iya. Untuk tahu dia udah berapa degrees. Mereka Betul. cukup gini aja. Iya, mereka sensori coba. Terus dia tahu kapan itu udah mendidih tuh kedengeran. Sensori yang lainnya lebih high-tech ya. Untuk yang tunanetra tuh mereka bisa tahu. Oh, ini udah mendidih, ini udah ada suaranya. Gimana lagi rame ini suaranya gimana? Bu, aku bilang gitu kan. Ada ini kan gitu. Terus ya menarik, ada beberapa yang tunanetra setelah mereka bisa melihat gitu. Ada yang memang dari lahir gitu kan. Dan itu pendekatan mereka juga beda-beda ternyata. Tapi jujur itu luar biasa banget sih. Menjadi sebuah momen yang eye opener buat kamu ya.
kalau misalnya nih ke depannya dikasih kesempatan untuk melatih anak-anak IBK tapi yang mentally challenge. Ya. Bersediakah menerima challenge itu? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena pengalamannya waktu itu ternyata wah bisa gitu ya yang tentunya pasti akan berbeda pendekatannya kan gitu. Tapi ya kita harus dampingi kan gitu. Kita harus cari tahu caranya gimana gitu. Dan misalnya gitu untuk teman-teman yang nggak tekun gitu, ya tentunya kita nggak ngajarin bikin dimsum yang satu-satu kan gitu. Tapi dia bikin yang batch besar misalnya hanya untuk bikin doughnya aja misalnya atau bikin adonannya aja. Nanti dari adonan dioper ke teman-teman yang tekun misalnya gitu untuk menjadi dimsum misalnya gitu kan bisa. Iya. Gitu. Tapi ya kita harus cari tahu lah itu sebenarnya challenge juga buat saya ya. Karena saya belum pernah tapi kita bisa coba sebetulnya. Iya, wah keren banget. Jadi mereka bisa bikin siomay atau bikin bakpo atau bikin cookies, and then hasilnya itu bisa kita bantuin distribute, jualan gitu. Jadi mereka benar-benar menghasilkan gitu. Mereka juga menjadi individu yang akhirnya bisa mandiri sendiri, doing things that they love. Nah, kalau dari Kak Seto melihat perubahan Nana ini bagaimana perasaannya? Ya saya seneng banget sih sebetulnya. Saya dan keluarga seneng banget ya. Ibu apalagi gitu ya. Karena sekarang sebetulnya Nana tinggalnya sama ibu kan gitu. Saya sudah di rumah yang berbeda. Tapi ibu seneng banget gitu ketika dia merawat gitu kan dari kecil sampai sekarang gitu. Dan sekarang Nana bisa diterima di House of Hope, terus bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang dia cita-citakan sebetulnya gitu. Maksudnya dia bekerja gitu kan, dia pergi ke kantor gitu. Dan ini kan nggak kebayang sebelumnya gitu. Waktu balita gitu kan, saya ingat dulu kita sampai trekking ya. Ini kenapa sih Nana bisa kayak gini? Itu tuh sampai bikin silsilah. Wow, gede banget tuh kertas silsilahnya. Ini anaknya siapa ini gitulah. Pokoknya waktu itu ada observe dari rumah sakit atau dari mana saya nggak tahu gitu. Waktu itu kita bantuin gitu kan, terus selalu terapi, selalu sekolah di sekolah inklusi gitu kan, dan didampingin. Baru kemudian ketika SMA kami sedikit kesulitan biaya, akhirnya kita pindah ke sekolah yang nggak inklusi, dan ternyata itu membuat Nana yang menjadi nggak pede gitu kan. Baru kemudian dia mau masuk ke D1 dan pelan-pelan kita naikin lagi PD-nya gitu kan. Nah ini membuat orang tua saya bangga sih sebetulnya gitu, membuat ibu saya senang ketika Nana di mana sekarang gitu kan. Kalau ya Nana lagi pergi kantor gitu atau Nana lagi pergi kerja gitu. Dan ya tentunya ini bikin Nana juga semakin mandiri ya. Jadi perbedaannya nih perasaannya Kak Seto antara Nana yang sebelum masuk ke House of Hope sama Nana sekarang yang sedang di House of Hope bagaimana? Yang saya lihat saat ini Nana tuh jadi lebih tekun ya. Tidak hanya soal bagaimana dia memanage dirinya sendiri untuk pergi mandi, makan, bersih-bersih gitu ya. Tidak hanya untuk itu gitu, membersihkan kamar, tapi dia juga punya cita-cita, dia punya pergaulan. Ini yang paling penting sebetulnya gitu. Dia punya pergaulan, dia cerita sama teman-temannya gitu kan. Tiba-tiba Nana pengen les bahasa Korea gitu kan, dan online. Coba bayangin, dia les bahasa Korea online dan bisa gitu. Sekarang tuh bisa nulis Korea. Saat itu ada satu teman saya yang main ke rumah, kebetulan saya ada kitchen lab di rumah dan banyak teman sering ke situ, dan ada waktu itu beberapa bisa bahasa Korea, ngobrol bahasa Korea sama Nana. Saya aja nggak bisa gitu kan. Gitu. Nah jadi sebenarnya kemudian dia kan punya cita-cita, punya tadi ya pergaulan itu yang membuat dia punya keinginan untuk belajar, keinginan untuk mengetahui sesuatu kan gitu. Ya itu membuat menjadi hidup ya sebetulnya gitu. Bukan hanya bangun, makan, tidur gitu kan. Nggak kayak gitu aja kan manusia kan gitu. Tapi dia punya curiosity, punya keinginan untuk sesuatu. Sebelumnya kalau misalnya aku suka tanya sama orang-orang yang
anak-anak yang dengan IBK mereka tuh khawatir nih anak aku mau gimana masa depannya gitu loh. Karena banyak sekali tempat-tempat yang cuma memberikan kayak kursus latihan doang tapi nggak menyalurkan untuk mereka bisa bekerja. Betul. Pendapat kamu dengan adanya House of Hope ini bagaimana? Iya, justru sebenarnya kan yang paling sulit adalah distribusinya ya, gitu. Mencari gini, misalnya teman-teman berkebutuhan khusus ini sudah bisa lah, misalnya dia ternyata bisa ditempatkan di dunia kerja. Tapi ternyata kita nggak punya nih link untuk dunia kerja yang ekosistemnya mau mendukung gitu kan, yang punya value yang sama. Nah itu kan juga susah gitu. Nah justru dengan bisa House of Hope bisa menyalurkan ke industri yang sesuai dengan value dan tentunya mereka tahu challenge-nya di mana gitu. Nah ini kan menjadi lebih mudah ya untuk orang tua yang memiliki anak-anak IBK sebetulnya gitu. Selain memudahkan mereka mendapatkan kesempatan, juga memudahkan orang tua untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat gitu, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya ini penting sih gitu buat orang tua atau keluarga yang berjuangnya gitu, berjuang membesarkan terus merawat keluarganya gitu untuk tetap bisa diterima di masyarakat sebetulnya. Iya, terima kasih. Ini emosional banget buat Kak Seto. Kak Seto, ini kan podcast Hopecast untuk para umum in general. But let's say Nana watching this, kamu mau kasih pesan apa nih melihat perubahan Nana yang seperti sekarang? Bentar ya. Nana, listen to this. Iya, kalau buat saya sebenarnya semoga Nana bisa terus berkarya ya, apapun itu karyanya, dan terus mau memberi manfaat untuk orang lain. Yes. Kak Seto di sini untuk mendukung Nana. Itu aja sih mungkin. Okay, so thank you so much Kak Seto untuk waktunya. Sama-sama. Nanti next time kalau misalnya House of Hope mengadakan acara kuliner with IBK, would you like to participate? Betul dong. Catat nih ya, catat. The Hope People, sekarang waktunya aku membuka kardus ini yang berisi harapan dari Kak Seto. Oke, aku bacain ya Kak. I hope semakin banyak ruang dan kesempatan untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Amin. Jadi teman-teman yaitu ya kita semua harus memberikan kesempatan untuk mereka bisa latihan lah, at least mereka berlatih supaya menjadi lebih baik lagi doing things that they love. Jadi kalau misalnya mereka udah berlatih nih kayak di tempat-tempat seperti House of Hope, kita latih, kita godok, kita make sure mereka siap terjun. Tapi kalau nggak dikasih kesempatannya, nggak dibukain kesempatannya dari teman-teman semua, ya kasihan juga kan, gak guna juga apa yang mereka udah siapin. So give them the chance, give them kesempatan untuk bisa berkarya, untuk nunjukin aku mampu loh, karena mereka memang mampu. So thank you so much Kak Seto untuk waktunya, untuk sharingnya. Rupanya Hopecast hari ini mengandung bawang bombay. Bawang merah sih sebenarnya. So ya, sampai jumpa lagi di Hopecast berikutnya. Dadah. Bye.